Hidup ini ibarat di tengah laut. Karangnya tajam, anginnya puting beliung, dipukul ombak, dihempas gelombang. Banyak perahu yang tenggelam, pecah terdampar. Hanya orang-orang yang istiqomah yang sampai ke tujuan. Mengapa kita mesti sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, supaya nanti istiqomah? Mengapa kita mesti bersaudara, berteman, bersahabat dengan orang-orang baik agar istiqomah? Mengapa kita watawasau bil haqq, watawasau bis sabr? Jangan minum khamar, jangan berzina, jangan ghibah, jangan namimah, jangan riba, supaya istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hamba Allah yang diberikan Allah hidup sama dengan kita, bernafas, melangkah, mengayunkan tangan, berkeliaran di atas muka bumi Allah, tapi tidak dapat duduk bersama kita di tempat yang paling baik, di masjid. Tidak bersama dengan orang yang paling baik, orang beriman. Tidak dipakai hatinya untuk memikirkan, merenung tentang Allah. Tidak diizinkan Allah untuk bersama kita dalam ibadah yang mulia, sholat Jumat. Apa yang kurang dari mereka? Badannya sehat. Yang dicabut Allah dari dirinya adalah istiqamah, iman dan Islam. Itulah yang paling mulia dalam hidup. Karena kalau hanya sekedar hidup sehat, binatang pun hidup, dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala istiqamah. Wali-wali Allah itu mengatakan al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Makanya Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah membahaskan pendapat-pendapat para ulama, orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, orang-orang zuhud yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia. La taghtar, jangan tertipu, jangan terpukau. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil awa, terbang di atas awan, yabshi 'alal ma, atau berjalan di atas air, la taghtar, jangan terpukau dengan mereka. Karena setan iblis pun mampu melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana mereka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita dapat melaksanakan salat Jumat, mendengar khutbah, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, lisan bertasbih, bertahmid, bertakbir, maka itu nikmat yang besar. Syukuri dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Berterima kasih kepada Rasulullah yang mengajarkan kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Di hari yang baik, kita ingin semua gerak kita ini bernilai ibadah di sisi Allah. Karena memang untuk itu kita diciptakan,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau lagi hidup ini hanyalah untuk beribadah, lalu bagaimana dengan mencari nafkah? Kalau hidup ini hanya untuk beribadah, bagaimana dengan bercocok tanam, mencari ikan, mengurus toko? Yang bekerja di kantor, disitulah rahmah, disitulah Rahman dan Rahim Allah. Seorang laki-laki yang menjaga tokonya, kerjanya, dagangannya, dia bernilai ibadah kalau dia niatkan keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. At-tajir saduqul amin, pedagang yang jujur, amanah, tidak menipu, tidak bohong, tidak curang timbangan. Ma'an nabiyin, kalau dia mati dia akan bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, dia akan bersama dengan orang-orang yang benar. Was-syuhada, dia akan bersama dengan orang yang mati syahid. Was-salihin, dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Karena dengan membangkitkan ekonomi umat, dia sudah menyelamatkan umat. Membangun masjid, membuat rumah Quran, pondok pesantren, tahfidz Quran, itu semua adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bercocok tanam, tangannya kasar, badannya lelah, maka perbuatannya itu halal, baik di hadapan Allah, dia sedang beribadah mendekatkan dirinya. Maka ibadah dibagi kepada dua. Ada ibadah mahdoh, salat, zakat, puasa, haji, umrah. Tapi ada ibadah ghairu mahdoh, kelihatannya hanya bekerja mencari nafkah. Itu juga semua bernilai ibadah dengan niat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita memahami bahwa semua ini adalah ibadah, orang yang bekerja di kantor dari mulai masuk pagi pulang petang, dia tidak akan curang karena dia tahu setiap waktunya itu adalah ibadah. Gaji yang dia makan dari APBN, APBD adalah milik orang banyak. Dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sadari ayat itu ditujukan kepadanya, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua nikmat ini akan dimintakan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sudah diminta tanggung jawab di hadapan Allah, lidah tak lagi dapat berkata. Yang berkata hanyalah tangan, yang bersaksi adalah kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dunia, kalau dihadapkan kepada hakim, dia masih bisa meminta bantuan pengacara yang akan menolongnya karena dia tidak mengerti hukum. Ada penasihat hukum, tapi nanti di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhih, saudara kandung akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, ibu lari dari anaknya, ayah lari dari anak, wa sahibatihi wa bani, istri tak dapat menolong suami, suami tak dapat menolong istri, wa bani, anak-anak buah hati, belayan jiwa tak dapat menolong di hadapan Allah. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua orang akan menolong dirinya sendiri dengan amal solehnya. Al-mahiru bil Quran, kalau sempat membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan para malaikat. Iqra'ul Quran, maka bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Kalau sempat membaca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, aqrabu majlisan, mereka orang dekat dengan Nabi. Siapa mereka? Aktsaruhum salatan, karena mereka yang paling banyak bersolawat, apalagi di hari Jumat. Aktsiru salata alayya, perbanyaklah salawat kamu pada hari Jumat kepadaku. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kamu itu akan dibawa oleh para malaikat ke kuburku, diperlihatkan kepadaku, kata Nabi Muhammad. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta, bagaimana mungkin salawat kami akan dibawa kepada engkau, engkau sudah meninggal, jasadmu, dagingmu, kulitmu, darahmu sudah membusuk dimakan cacing tanah ya Rasulullah. Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Hari ini kita berkumpul di masjid,
jauh di bagian tengah Indonesia, tapi kemudian amal kita nanti dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ada orang di akhir zaman, mereka tidak pernah melihat aku, mereka tidak pernah berperang bersamaku, mereka tidak pernah ikut bersamaku di saat aku hidup, tapi mereka percaya kepadaku. Mereka yang disebutkan 14 abad yang lalu itu adalah kita. Kita yang tak pernah hidup bersamanya, yang tak pernah melihat dia, tak pernah berjuang bersamanya, tapi kita menyebut namanya sehari semalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang kita ajarkan ke anak kita. Belum lagi anak itu berjalan, belum lagi anak itu besar, belum lagi dia dapat berkata-kata, kulitnya masih merah, baru keluar dari rahim istri. Kita bisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu kita bisikkan nama Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang kita harapkan dari anak itu? Yang kita harapkan hanya satu. Saat nanti kita meregang nyawa, maka dia yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin alaiha, kalimat hak yang benar, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namut, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita berharap akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah. Hidup ini ibarat di tengah laut. Karangnya tajam, anginnya puting beliung, dipukul ombak, dihempas gelombang. Banyak perahu yang tenggelam, pecah, terdampar. Hanya orang-orang yang istiqomah yang sampai ke tujuan. Mengapa kita mesti sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir? Supaya nanti istiqomah. Mengapa kita mesti bersaudara, berteman, bersahabat dengan orang-orang baik? Agar istiqomah. Mengapa kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr? Jangan minum khamar, jangan berzina, jangan ghibah, jangan namimah, jangan riba, supaya istiqomah. Kalau ada kawan sahabat yang masih mengingatkan, sudahkah engkau sholat? Kalau masih ada teman sahabat yang mengingatkan, jangan kau berzina, maka bersyukurlah. Sesungguhnya Allah masih sayang kepadamu. Pegang dia erat, jangan putuskan silaturahmi. Karena hidup ini keras. Banyak kawan untuk bersenang-senang, banyak teman untuk tertawa, tapi tak banyak yang mengingatkan kita tentang kebaikan-kebaikan. Masih ada orang-orang baik yang mengajak kita berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah. Kalau masih ada, negeri ini masih diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Ayusikanna ayyab'asallahu 'alaikum iqaba, dikhawatirkan Allah akan mengirimkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, kamu angkat tangan ke langit, summa tad'unahu, berdoa minta kepada Allah, tolong kami ya Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan karena tidak ada peduli, karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Laki-laki sehat, tidak sakit, bukan musyafir, maka wajib telinganya mendengar wasiat takwa dari khatib, ittaqullah. Di antara rukun khutbah adalah takutlah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya bahwa dia akan mati, hai orang yang percaya bahwa dia akan masuk ke liang lahat, hai orang yang percaya bahwa dia akan menghadap Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna, jangan sampai kau mati illa wa antum muslimun, melainkan keadaan muslim, dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Rabbku Allah, thumma istaqami, istiqamah dia. Saat senang istiqamah, saat susah istiqamah, saat lapang istiqamah, saat sempit istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka. Kapan? Kata ulama ahli tafsir, saat akan mati menghadap Allah. Saat goncangan keras, Nabi menyebutnya as-sadmatul ula. Saat itu malaikat datang berbisik ke telinganya, alla takhafu, jangan kau takut. Orang yang mau mati itu takut. Sakaratul maut takut, liang lahat takut, mungkar nakir takut, azab takut, titian siratal mustaqim takut. Yang menenangkannya, anak tak dapat menenangkan, istri tak dapat menenangkan, datang kiriman dari Allah, alla takhafu,
jangan kau takut. Wala tahzanun, orang yang akan mati itu sedih. Sedih meninggalkan anak menantu, sedih meninggalkan rumah yang dibangun, sedih meninggalkan kawan sahabat, sedih meninggalkan harta yang sudah susah payah dikumpulkan, sedih meninggalkan dunia beserta isinya. Saat itu apa kata malaikat? Wala tahzanu, jangan kau sedih. Takutnya hilang, sedihnya hilang. Di saat hati itu hampa dan kosong, bisikan yang ketiga, apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau, kau akan masuk ke dalam surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah malaikat maut mencabut nyawanya. Walaupun kematian itu sakit, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Walaupun mati itu sakit seperti pedang yang ditebaskan ke tulang berkali-kali di tempat yang sama. Kematian itu sakit seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tapi dia tersenyum. Mengapa dia tersenyum? Karena sakitnya terobati dengan kabar gembira. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Itulah mengapa kita selalu meminta, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah, dan jangan kau matikan aku dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang mendapatkan itu hanya satu, orang yang istiqomah di jalan Allah. Silakan minum khamar, silakan mabuk, silakan menipu, silakan zina, silakan makan haram, sampai saatnya semua yang hidup akan melewati gerbang bernama kematian. Banyak yang siap hidup, tapi tak banyak yang siap melewati itu semua. Itulah mengapa kita sholat Jumat. Itulah mengapa kita mendengar khutbah. Itulah mengapa kita bersama orang-orang yang baik, supaya kita melewatinya dengan kalimat terakhir, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.